isi pengajaran sebagainya itu ada di buku panduan. Kalau Bapak Ibu baca manual penggunaan aplikasi, insya Allah ini akan gampang. Ya. Ya, nu kemarin desainnya Pak. Ya, kemarin desain seperti yang ini. Cuma dibaca-baca dulu di rumah. Ya. Kan yang namanya sosialisasi itu hanya 25% penjelasan. Penerapannya, pengertiannya nanti kita yang benar sendiri karena berhubungan dengan mapel masing-masing. Jadi yang manual penggunaan aplikasi silakan dipelajari. Yang panduan pembelajaran dan asesmen juga silakan dibuka dan dipelajari juga buat bahan belajar rumah. Yang ketiga adalah penguatan P3 itu dipelajari juga. Ya. Yang P5 gimana Pak? Jadi P5 dan P3 di sini sebetulnya itu aja. Kalau P5 itu adanya di administrator bagian kurikulum, mencakup semuanya. Kalau P3 khusus guru mata pelajaran. Jadi kalau bicara P5 adanya di wali kelas nanti, ujung-ujungnya. Ya, P3 di sini mengembangkan proyek penguasaan. Itu yang akan dibimbing oleh guru mapel. Kalau P5 nanti setelah guru mapel selesai semua, nanti akan menuju ke wali kelas. Dari wali kelas dengan tim kurikulum itu menjadi P5. Itu yang dimaksud kurikulum merdeka. Ya, jadi untuk sekarang Bapak Ibu dibuka login dengan user dan password yang sudah diberikan. Kemudian yang terbuka tampilan awal adalah seperti yang di depan ini. Ya. Yang pertama sekali, langkah yang paling pertama sekali adalah tujuan pembelajaran diukur. Yang paling atas. Tuh, coba diperhatikan. Ini saya login sebagai Nia Romangasari ini. Ya. Saya coba lihat dulu WA-nya. Nia. Nah, Nia ngaWA teh cenah aya 5 tujuan pembelajaran. Berarti di sini di aplikasi di sini pilih dulu mapelnya matematika umum. Nah, si tujuan pembelajaran ini diinputkan di sini. Kalau pilih 5 ya 5. Kalau pilih 4 ya 4. Ya. Nah, ini kebetulan sudah saya copy paste karena saya sudah minta ke dunia. Saya coba simulasikan sendiri. Jadi pasirnya kita pilih pasir D, tingkatnya kita pilih tingkat 7, nggak boleh tingkat 8, nggak boleh tingkat 9. Karena yang kurikulum merdeka itu hanya kelas 7. Kemudian semester 1 dipilih, di sini ada 1, 2. Dan tujuan pembelajaran di copy paste di sini di kolom sebelahnya. Jangan di copy paste capaian. Capaian itu saya yang kayak otomatis tim administrator. Yang diinput dulu adalah tujuan pembelajaran yang dibutuh itu di sini. Dan maksimal itu 100 karakter kata. Karakter huruf bukan kata aja. 100. Jadi kalau tujuan pembelajaran yang ayat 3 kali, 2 kali, 4 kali disingkat, dipentingkan apa? Itu pokoknya saja. Dan error nanti di akhir pencetakan rapor. Nah, jadi kumaha tuh Pak? Lah, ini harus benar tujuan pembelajaran singkat-singkat saja. Kita yang menyingkat. Misalkan menguasai tentang rumus bilangan, itu kudu desimal pecahan itu kudu diasupkeun. Kalau bilangan lah. Karena itu akan tetap sama dengan kurikulum kelas 7 yang merdeka itu akan sama. Di semester 1 pasti bahasanya ke sana. Paris, benar. Untuk tujuan, apakah dimulai dari peserta didik dapat ataukah langsung ke kata kerja operasionalnya? Karena kembali lagi ke karakter huruf ya, kita hanya dikasih 100 karakter kata huruf ya, huruf bukan kata huruf. Jadi masalah peserta didik dimasukkan atau tidak, kita sendiri yang menentukan apakah nanti muat enggak ke yang dimaksud tujuan pembelajarannya. Nanti khawatir kalau kita masukkan misalkan peserta didik itu begini, sementara kata pokoknya belum masuk. Nah itu khawatir nggak muat. Jadi makanya yang penting inti dari pembahasan tujuan pembelajaran apa?
Karena berbeda dengan kurikulum 2013 yang namanya kata-kata peserta didik mampu, peserta didik menguasai itu nampaknya wajib harus diinput. Tapi kalau di sini enggak, kata kunci yang diminta lagi tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalkan pendek seperti yang ini, peserta didik dapat membaca dan menulis dan membandingkan bilangan. Ini ke sininya ada lanjutan padahal. Membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan desimal. Nah ini nggak masuk. Nggak masuk, makanya saya input sampai bilangan saja. Iya, jadi nggak bisa dilanjutkan lagi. Ini banyak tahu, ditolak ya. Salam meren. Nah, sama kumaha bagusnya Bapak Ibu guru mata pelajaran mencatat ini yang terpenting kalimat pokoknya masuk. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Oke. Silakan Pak, ditambahkan Pak. Jadi sebentar menambahkan ini kaitan dengan urusan perguruan. Secara teori dulu, ketika kita belajar itu harus mengandung ABC. Jadi kalau di siapa kan dua, kemudian sama-sama, kemudian dulunya jadi itu intinya itu harus. Nah, ketika misalnya ada kata misalnya tadi misalnya bilangan, kan bisa suka ada dalam kurung, cuma segala macam itu masalah bilangan. Jadi untuk itu yang karena walau bagaimanapun tujuan yang ada siswa. Jadi harus menurut saya siswa itu harus, apalagi kalau dikaitkan dengan teori bahwa harus ABC kan itu. Karena memang di kemarin ketika di RPK atau pada siswa dapat ini dapat 1, 2, 3 kan secara teori harus seperti ini yang untuk meningkat pekerjaannya cukup dilihat. Cuma itu Panjo, ini kan mungkin nanti nyambung dengan deskripsi ya Pak Faris. Iya. Nyambung dengan deskripsi kan nantinya ini. Nyambung. Nah, nanti kan ada kalimat mungkin nanti kalau ada peserta didik rancu nggak gitu. Misalkan Ananda Aristianto misalkan. Kalau yang saya pelajari dari kurikulum MPK ini, jadi apa yang kita inputkan kata baku itu tujuannya, ini beda dengan data kurikulum MPK Pak. Jadi ada istilah begini Pak, kalau di deskripsi Contoh misalkan deskripsi tadi. kurikulum MPK mah ya. Bisa. Jadi digabungin yang capaian Pak, yang MPK Pak. Dan tujuan pembelajaran. Ini Pak, tolong diperhatikan Pak. Kalau di kurikulum Merdeka, ya, itu nanti yang ditampilkan tentang deskripsi yang kita input itu tidak hanya yang kita input di tujuan pembelajaran yang tadi, tapi di sini digabungkan dengan seperti dimensi-dimensi. Contoh, ada dimensi beriman, misalkan fase D. Nah, kita digabungkan dengan kata-kata tiga. Nah, ya, ada elemen, sub-elemen, sampai akhir fase D. Saya pernah lihat nanti di cetak rapor terakhir wali kelas 7 itu yang muncul itu satu tujuan pembelajaran yang diinput secara singkat ditambah dengan 2007 dimensi, ada kalimat-kalimat dimensi itu digabung dalam satu kolom. Jadi kalau kata Pak Dede ini tidak akan tampil nanti di akhir di ujung kalau mencantumkan tujuan pembelajaran hanya sebagiannya. Nah, nanti akan digabung dengan yang ini Pak, capaian-capaian seperti dimensi apa, dan ada kelompok proyek, nanti ada deskripsi yang lain.
bisa digabungkan dengan deskripsi yang lain. Di sini ada 3 target capaian profil. Di sini ada 5 kriteria: beriman, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, seperti kreatif, Pak. Kata-kata ini akan muncul di deskripsi rapor terakhir. Contoh, menghasilkan gagasan yang orisinil. Sebagaimana menghasilkan gagasan yang orisinil. Namun dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, Anda akan menyatu, Pak. Ini secara otomatis. Kalau dikira kurang pas, bisa diedit. Di sini, Pak. Di kolom edit ini bisa ditambahkan. Disesuaikan dengan buku panduan pembelajaran dan jadi nanti tentunya dari kurikulum ada masukan kira-kira kalau 1 orang guru saja sebagai sampel diisi dari awal sampai akhir, dari mulai input tujuan pembelajaran, input nilai, input fase dimensi, input capaian, sampai terakhir nyampe ke rapor aja dulu. Nah, kira-kira bagaimana? Ya bagusnya begitu. Stop 1 guru bela. 1 orang guru selesaikan nilai kelas 7. Misalkan mapel apa? Puluhan aja, 1 aja. Dunia Satu aja. Rapor aja. 1 orang. Rapor 1 aja. Iya. Iya. Pokoknya untuk aplikasi membuat aplikasi jadi orang. Pak Arif IPS sudah ada nilainya sudah coba. Sudah. No. 1 kelas aja kan? 1 kelas saja. Kita sampelkan 1 kelas mata pelajaran IPS. Nanti saya akan input, akan selesaikan sebagai sampel. Nanti guru yang lain kan bisa mempelajari dari mulai awal sampai akhir, sampai muncul tapi di rapor deskripsinya seperti apa, capaiannya seperti apa. Jadi harus ada sampel dulu. Kalau sekarang di input 1 nilainya belum ada, 2 kehadiran siswanya juga belum ada, jadi akan sulit menemukan gambaran. Maka kehadiran itu ada, kehadiran siswa pun ada, itu ngaruh ke nilai. Itu yang Mapel. Nanti akumulasi kehadiran mapel akan ada lagi di wali kelas terakhir. Jadi sarua aku mengarahkan kehadiran mapel. Semua nanti 12 mapel kelas 7. Ujung-ujungnya di wali kelas kehadiran siswa ada lagi. Itu tetap berpengaruh pada nilai. Kalau di persilat kehadiran itu tidak berpengaruh. Kita memunculkan nilai. Kalau di kurikulum mereka itu berpengaruh. Nah, jadi kehadiran itu penting. Ya harus mengaplikasi. Jadi dalam menentukan alfa, ini sakit tuh harus hati-hati. Kalau di mapel agama, siswa A alfa 3 hari, PKN alfa 2 hari, sampai ke prakarya alfa misalkan 1 kali. Kalau dijumlahkan Pak, 12 mata pelajaran selama 1 semester 6 bulan itu berapa alfa? Mungkin nggak kalau anak A ini berkriteria tuntas, baik atau tidak baik. Nanti akan muncul di sana pesan. Jadi tidak sama guru lagi. Di kurikulum baru itu kan ada saran, arahan atau pendapat wali kelas. Kalau di sana begini, PKN begini itu nanti ada bahan evaluasi buat wali kelas. Selama ini kan tidak. Penting mah ya jumlah total sudah tidak lakukan. Jadi ada sedikit perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum MTK, lebih detail, lebih presisi, cuma kita harus hati-hati dalam menginput tujuan pembelajaran dan nilai. Terus untuk nama siswa otomatis dari Dapodik Pak? Nama siswa alhamdulillah yang dengan Dapodik itu sudah digenerasikan. Nah, misalkan anu geus keluar masih ada namanya tuh mau. Itu bisa diatur di sana. Kewenangan guru mata pelajaran dan wali kelas, misalkan ada siswa yang tidak aktif, bahkan ada siswa baru, itu bisa ditambahkan di aplikasi lokal ini
atau diserahkan laporan ke operator aplikasi penghubung. Nanti ada istilah sinkronisasi. Integrasi data nanti bisa disambungkan. Sudah keluar kan, namanya masih ada, berarti langsung dihapus di sini aja. Langsung dihapuskan aja. Jangan sampai ada siswa masih ada tapi nilainya kosong, nanti dianggapnya siswa tidak melanjutkan. Jadi udah bukti kalau delegat nanti. Siswa yang aktif saja, yang tidak aktif sudah gitu. Berarti si Rauf langsung hilang panjang. Langsung hilang aja si Rauf. Bukan hari ini. Ya. Pak, sekarang sama menyangkut kurikulum merdeka, yang kelas 7 ini khusus ya, kita bicara kurikulum merdeka. Kalau ada siswa yang keluar, itu minimal ada surat pernyataan dari orang tua. Disetujui pihak sekolah, tanggal, hari, bulannya harus jelas. Jadi permohonan orang tua disetujui pihak sekolah dan PMT-nya ada. Itu dilaporkan ke Dapodik dan upload. Kalau di kurikulum merdeka kelas 7 sekarang ini. Jadi nggak asal keluar, mana Tangerang tidak ada berkas sama sekali yang ada. Nah, jadi agak ketat untuk kurikulum merdeka khusus kelas 7. Itu yang pertama, masalah konsep penerapan, input, deskripsi, dan penilaian. Yang kedua, gambaran ininya misalnya masalah nilai. Pak, berapa sih batas minimal nilai untuk kurikulum merdeka? Apakah menggunakan KKM mata pelajaran? Apakah menggunakan KKM sekolah? Nah, ini kebetulan ada Bapak kurikulum, kita tentukan saja dengan Bapak kurikulum apakah misalkan kita seragam KKM misalkan di kurikulum 2013 misalkan 65. Kalau di kurikulum merdeka, saya menyarankan setelah mempelajari buku ini panduan kalau bisa 70 bahkan 73. Khawatir kelas 7 kurikulum merdeka ke depan dia kelas 2, kelas 3 itu semua akan merupakan kurikulum merdeka. Kalau di riwayat kelas 1-nya kecil, kalau bisa diseragamkan per kecamatan atau kabupaten, makanya silakan dibahas dengan kurikulum. Saya hanya menginfokan. Tapi setelah mempelajari panduan ini, kalau bisa di atas 65, di atas 65, karena 65 itu sudah rendah. Memang kalau bicara di lapangan, mungkin anak nyampe 60 saja nggak bisa. Tapi kalau untuk capaian rapor itu minimal 65 ke atas. Jangan sampai ada yang merah-merah. Nanti ketemunya di kelas 9 semester 6. Khawatir ketika dijumlahkan 6 semester itu anak kecil nilainya. Sementara perkembangan kurikulum kita tidak tahu. 2 tahun ke depan bagaimana, mau ada integrasi atau mau ada perubahan lagi, bahkan kembali lagi ke kurikulum 13 kan tidak tahu. Jadi kita hanya mengikuti perkembangan yang saat ini berlaku dan mempersiapkannya ke depan. Itu aja. Makanya bicara nilai, hati-hati. Jangan asal, udah ilmu ada, sudah 2 beda atau sama tak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena bicaranya di kelas ada kriteria minimal itu berapa? Ya, maka sama dengan kurikulum. Saya hanya menyarankan di atas 65 atau 65 minimal kalau saya berkilas. Syukur-syukur ada perubahan. Ada kenaikan. Maka benar ya, garis bawahi, ini mohon diperhatikan, garis bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Ali tentang KKM atau batas perlindungan. Memang kalau bicara ideal, ada kelas itu apa yang dikatakan oleh yang seringlah kita juga mengatakan itu intinya walaupun misalnya 65, nah ini kan dia ya bisa. Tapi ketika kita bicara ideal, kita juga harus ideal. Kalau ideal, artinya gitu ya, apa kita sudah maksimal kan gitu ya dalam melaksanakan juga. Nah ini kaitan dengan nilai, ini mohon diperhatikan juga, ini mohon diperhatikan. Nah SMP itu juga Garawali katanya itu paling kecil nilainya, mungkin awal dari KKM ketika dihadapkan dengan sekolah-sekolah lain. Itu menurut saya sama Garawali saja. Jadi kadang-kadang kita sulit bersaing karena
paling bawah. Nah, untuk kain sekolah kan bilang yang bawah kan, yang paling bawah. 10-12 Kita sepakati aja kalau bisa untuk kebaikan, terutama untuk kebaikan siswa dan masa depan siswa supaya kita bersaing. Pelaksananya. Jadi pertama berapa nilai yang harus disiapkan oleh kita nanti untuk menginput ke aplikasi. Apakah nilai akhirnya saja atau Ya, apakah dari per KD atau misalnya tugas? Sebentar, pernah melihat kan tadi kan juga ada CP kan, ada CP, ada tugas pelajaran juga, mana itu kan ada CP, ada berapa CP di sana capaian pembelajaran dalam satu mata pelajaran untuk satu siswa. Kalau 4 misalnya kan harus 4 nilainya tadi. Ada 4 Itu nilai. sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pelajaran kemudian dijabarkan lagi ke CP kan, capaian pelajaran. Ya. Kalau tidak salah pernah lihat itu. Jadi kalau 4 nilai berarti kan untuk nama di CPTKD ya. Kalau 4 tadi kan 4. Kalau yang di rumah kan banyak ya. Tergantung CP di pelajaran masing-masing kan. CP-nya berapa kan? Berarti capaian pembelajaran. Capaian pelajarannya kan. Kalau belum kan misalnya tadi ini CP. Ada berapa kali ya? Itu dari tujuan pembelajaran sama CP nggak sama ya? Tergantung kita. satu jalur tujuan. Ada berapa yang diajarkan sana? Nanti diganti istilahnya di apa namanya itu disesuaikan ya baris ya. Nah, Nanti lebih jelasnya lah Pak Aris yang tahu langsung ke aplikasi. Ya. Gimana Bu? enggak, tadi katanya mau buat sampel ya. Nah, iya. Mau coba input. Ada yang udah selesai gitu. Gimana kalau di Dipraktek langsung. nanti besok kita tinggal Sekarang udah selesai ada contohnya satu Ada. kelas. Sama Bu Enang ada Bu Nani ada? Cok. kiri. Sok. Pasti mau aku masukin anak sini. Itu kan. Ya. Kita Tujuan pembelajarannya nah itu tujuan pembelajaran matematika. Tadi informasi. Ada di buku panduan, di sini hanya tersedia 4 ya, memahami gerak, menganalisa prinsip, mempraktikkan dan memahami. Kalau nilai 80 itu checklistnya hanya 2, karena ada rentang. Kalau nilainya 65 kira-kira checklistnya berapa? 1. Oh berarti otomatis checklistnya? Enggak, manual, kita yang lebih. Nilainya Nah, nanti di buku panduan ada misalkan 0 sampai 65 itu checklistnya 1, 65 sampai 75 checklist 2, 75 sampai 85 itu checklist 3, kalau 85 sampai 100 checklistnya 4. Arif, berarti kalau yang ini checklist 1, ini checklist 3 ya? Pasti otomatis, iya. Kalau ini checklistnya dicabut, yang tidak TP yang perlu dipertingkatan nih, yang ini saya cabut. Ini di sebelahnya masih hidup, bisa dicek. Nah, ini nilainya berarti sudah 90. Kalau checklistnya 3, ini matinya 1, 3 hidup. Ini nilai otomatis. Ini hidup, kalau ininya dicabut. Nah, nilainya otomatis. Ketentuan ini Bapak Ibu ada di buku panduan, manual buku panduan, asesmen. Hanya minta pada upaya checklistnya. Mungkin dari 80 checklistnya kan tinggi. Mungkin aku bisa divisi rapor. Nah ini yang akan muncul di rapor Bapak Ibu yang memahami gerak, kreativitas, menembak, menangkap, mengirim, menembak bola dan itu. Ini akan muncul. Paris, punten Paris, supaya mungkin sama lah teman-teman juga ini. Tadi kan di manual ada satu materi ada beberapa TP kan ya. Nah, jadi kalau bisa, jadi secara kronologis ketika misalnya kita mengisi misalnya
materi 1 TP berapa yang itu sampai ke sana gitu. Supaya tahu oh gambarannya seperti ini gitu. Ini kan tadi sama dengan yang diterangkan oleh Pak Redi hanya satu nilai kan gitu supaya tidak bingung Pak Redi. Coba jadi kronologisnya, nah mulai dari pemilihan ini itu sampai ke sana tadi. Nah ini teh masuk nggak ke rapotnya? Enggak. Berarti ini mah khusus untuk kita aja. Dokumen kita. Jalankan sendiri. Jadi kalau di sini itu ini teh mulai rapot itu jadi Nilai akhirnya berarti ya. nilai akhir. Kalau di sini berarti di sini. Nah, nilainya di dia. Nah, berarti yang masuk rapot cuma yang ujung itu aja berarti ya. Jadi rata-rata ya sama dengan rata-rata kalau Nah, ini setelah mengalami proses perhitungan, ujungnya misalkan 80, yang 80 ini akan nyampe ke oh itu. Tapi Jadi dalam itu 80 berarti dari sana ya. di sana. jadi yang tadi mah potretan kita lah ya. Rata-rata aja. Udah baik rata-rata. Input materi. Kalau pokoknya di sini sederhana, tinggal itu aja. Iya. Dia frame, di rata-ratakan. Iya. Modal seperti yang listrik ya. Ini kan yang dibagi 5. Kalau input materi 5 yang dibagi 5. Udah otomatis kan Tad? Udah otomatis itu Otomatis. Ya. membuat rata-rata sendiri. Ini balik lagi ke sini. Ini kalau diikut di sini ya. Tuh, 80 dengan definisi yang ini kita pilih tentangnya terus sampai ke ini selesai. Kalau ada yang kelewat, misal yang kelewat checklist ya jadi ya. Ini dijamin tidak akan bisa cetak rapor anak ini karena dianggap secara baik aplikasi itu belum tuntas mengisi. Artinya setiap pengisian ketika menginput nilai langsung tanpa ada penundaan lagi ditentukan checklist ininya. Jangan sampai ditunda-tunda masukkan. Langsung aja tentukan. Nah, baru disimpan. Kalau nggak disimpan,